Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau terlebih besar ya Allah. Kami melihat banyak hal yang Kau berbuat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau angkat pujian kami kepada Engkau Tuhan. Hanya Engkau Tuhan penolong kami Tuhan. Dan Engkau Tuhan sandaran kami ya Allah. Oh ya Engkau, terima kasih Tuhan. Besar
kami mengerti firman-Mu, buatlah kami tunduk taat kepada firman-Mu, biarlah kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami menundukkan pikiran kami taat kepada firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, selamat pagi semuanya. Karena direkam, jadi nggak bisa di pause ya. Jadi kita ini harus masih tetap belajar ya. Tepuk tangan kita tuh nggak pernah sinkron. Ini saudara-saudara jemaat Tuhan, saudara harus belajar ya. Sensitif terhadap ketukan ya, terhadap nada. Jadi kalau tepuk tangan tuh nggak beda-beda, supaya terdengar harmonis satu dengan yang lainnya ya. Kalau satu orang tepuk tangannya 1, 2, 3, yang lain tepuk tangannya 2, 4, 6, waduh repot. Nggak harmonis kedengarannya. Jadi worship leader perhatikan. Saya mau ngajak kita mau baca Alkitab langsung dulu. Sebelum kita nih, kalau saya kesini hilang langsung ya. Alkitab kita buka sama-sama dari kitab Keluaran. Dari kitab Keluaran pasal yang ke-16 tentang mana. Saudara yang pakai masker kain masih bisa dibersihkan ulang ketika pulang ke rumah, lalu saudara bisa pakai lagi untuk minggu berikutnya. Keluaran pasal yang ke-16 ayat 1 sampai 10. Judulnya Mana. Sabat setelah mana judulnya ya? Mana. Saya baca ayat ganjil, saudara bersama-sama baca ayat genap. Katakan bersama-sama. Bersama-sama. Itu aja nggak sama-sama. Gimana bacanya sama-sama? Antar berapa lagi? Coba katakan sama-sama bersama-sama. Bersama-sama. Nah, itu lebih enak terdengar ya. Semangat sedikit. Saya baca ayat ganjil, saudara baca ayat genap ya. Mana? Sabat setelah mereka berangkat dari Elim. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan ketika kami duduk menghadap kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya Aku akan menurunkannya dari langit dan roti bagimu. Maka mereka itu akan membuat dan memungut pada setiap hari banyak yang diperlukan untuk
pada hari yang keenam, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkata Musa dan Harun kepada semua Israel, bertanya bahwa akan mengetahui bahwa Tuhan dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lagi kata Musa, jika memang Tuhan memberikan umat dan kami pada waktu kami dalam abadi Israel, karena Tuhan telah memberikan sungut-sungutmu yang kau sungut-sungutkan kepadanya. Apalah kami ini, bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaah Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Baik, saudara bisa perhatikan saya. Kalau menulis di handphone kadang-kadang dia berubah sendiri tulisannya kalau nggak saya perhatikan, jadi suka salah baca. Baik, saudara-saudara, hari ini kita mau bicara tentang wilderness sin atau desert sin, padang gurun sin, bukan sin dosa, padang gurun sin ya, atau padang belantara. Tapi nggak cocok disebut belantara, karena padang gurun sin itu padang pasir. Saya cari video tentang padang gurun sin, karena saya belum jalan-jalan ke Israel ya. Napak tilas sejarah bangsa Israel. Jadi saya jalan-jalannya lewat berselancar lewat YouTube aja. Saya cari, saya tonton lebih dari lumayan banyak ya, tentang padang gurun sin. Itu padang pasir. Kalau siang hari panasnya sangat menyengat, kalau malam hari dinginnya menusuk tulang. Yang ada itu hamparan pasir dengan gunung-gunung, bukit-bukit, batu. Saya sempat berpikir, itu Nabi Musa diminta Tuhan naik ke gunungnya dia, ke gunung, di Gunung Sinai, ke Gunung Allah. Itu gimana ya? Kalau saya yang disuruh naik itu jatuh bangun kali. Saudara, padang gurun Sin itu terletak antara Elim dengan pegunungan Sinai. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan, mereka mau dibawa Tuhan kemana? Ke tanah perjanjian. Ke tanah perjanjian. Untuk sampai ke tanah perjanjian, mereka harus melewati banyak tempat, sekitar 42 tempat persinggahan yang harus mereka lewati. Salah satunya itu padang gurun Sin. Kalau saudara mendengar kata padang gurun, apa yang terlintas dalam pikiran saudara?
gersang, panas. Terus Tidak ada air. tidak ada air, Tidak ada pohon. tidak ada pohon. Terus berbahaya. Padang gurun Sin itu disebut juga sebagai jalan kalajengking. Kalau saudara pernah menyaksikan Animal Planet, maka kalau saudara lihat daerah padang gurun itu cuma ada itu, panas, gersang, nggak ada pohon, ada ular, ada kalajengking. Ular derik, kalajengking banyak di sana. Siapa yang mau tidur di padang gurun sendirian malam-malam? Saudara pernah nonton kan video tentang pertempuran antara orang Israel melawan bangsa lain, di mana mereka bisa menduduki Mesir? Itu tentara-tentara Israel di padang gurun, mereka di padang pasir itu malam-malam cuma pakai sedotan aja supaya nggak kelihatan. Ada namanya pertempuran Yom Kippur. Itu terkenal. Kita nggak akan bicara sejarah Israel. Kita mau bicara tentang wilderness sin, padang gurun. Nggak ada pohon di sana. Kalaupun ada pohon kaktus, itu mungkin satu-satunya pohon kaktus yang kepala batu. Kita lihat pohon itu, saya lihat pohon di YouTube itu di padang gurun, nggak ada daunnya. Ada pohon kaktus, kan pohon kaktus terkenal pohon yang bisa hidup di daerah yang tidak ada air. Tapi di padang gurun sini, saudara bisa bayangkan perjalanan mereka dari Mesir untuk sampai ke tanah Kanaan. Mereka melewati beberapa daerah persinggahan. Ini awal-awal perjalanan mereka. Mereka sampai di padang gurun Sin namanya. Ada sekitar 2 juta lebih, 3 jutaan orang Israel berjalan dari Mesir untuk menuju ke tanah perjanjian. Dan di tempat persinggahan yang kesekian kali, padang gurun Sin ini, mereka singgah di situ. Di hari yang keberapa? Hari yang ke-15 bulan yang kedua. Hari yang ke-15 bulan yang kedua. Kehabisan persediaan makanan, gak punya makanan. Tapi sebelumnya mereka habis melihat perbuatan Tuhan yang ajaib. Karena laut merah dibelah menjadi 2. Air kiri kanan jadi dinding. Lalu mereka berjalan di tempat yang kering. Sementara pasukan Firaun mengejar mereka dari belakang. Tapi tiang awan bergerak ke belakang melindungi mereka. Saudara bayangkan Allah prepare sedemikian rupa, Allah merencanakan sedemikian rupa untuk menolong bangsa Israel, membebaskan mereka dari perbudakan untuk masuk ke satu negeri yang Tuhan janjikan, yang Dia janjikan kepada nenek moyang, kepada Abraham, Ishak dan Yakub, supaya mereka nggak kepanasan di siang hari. Ada tiang awan di situ, supaya mereka nggak kedinginan di malam hari. Ada tiang api di situ yang berjaga-jaga. Tapi entah bagaimana mereka bersungut-sungut, kehabisan makanan, letih, lelah, stres, frustasi, berjalan
cukup jauh dalam rombongan yang banyak sekali. Tidak ada satu orang pun yang mau tinggal hidup dalam keadaan seperti itu, di zona yang tidak nyaman, di tempat yang tidak menyenangkan. Siapa yang mau tinggal di padang gurun? Gak ada pasar di sana. Kalau sudah kehabisan makanan gak bisa beli. Gak ada tukang bakso keliling, apalagi penjual sate. Gak ada. Mereka semua jalan kaki. Apalagi mall, gak ada mall di sana. Gak ada satu orang pun yang mau masuk. Sebenarnya pada dasarnya orang itu gak mau tinggal dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Betul? Saudara mau tinggal dalam keadaan yang tidak menyenangkan? Tidak mau, betul? Namun demikian, situasi tersebut adalah situasi yang real dialami oleh bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir, mereka harus melewati banyak tempat persinggahan, antara lain Elim dan Gunung Sinai. Lelah, tidak mungkin bagi mereka untuk dapat berjumpa dengan yang tadi saya sebutkan. Ya. Udah kehabisan makanan, mereka mikirin, aduh anak saya makan apa ini? Tidak punya makanan lagi. Mereka bingung, tanya tetangganya bilang sama, aku juga udah kehabisan makanan. Coba tanya pakcik sebelah, aduh pakcik sebelah bilang saya anak enam, sama tinggal sedikit. Bingung, nggak bisa bikin apa-apa. Satu-satunya orang yang bisa disalahkan ya cuma Musa. Akhirnya mereka pikir-pikir, ini semua gara-gara pakcik satu ini. Jadi didatengin Musa, dia bilang, lebih bagus kami mati di Mesir, tapi dengan perut menghadap kuali, dengan perut kenyang dan duduk menghadap kuali. Coba sama-sama kita bayangkan, saudara mau mati, saudara duduknya menghadap kuali yang penuh dengan makanan, ada daging di situ. Ini kan pola pikir yang kelewatan ya. Kalau udah mau mati, mau di depan makanan apa nggak di depan makanan, apa bedanya? Betul nggak? Saudara mau mati nih, dikasih waktu sama Tuhan 5 menit. 5 menit lagi kamu mati ya. Lalu kamu makan dulu, ya Tuhan, saya makan dulu ya. Nggak ada gunanya. Setelah makan kenyang 5 menit buru-buru ya. Nih, babi panggang 1 kilo dimakan sendiri. Ada nasi, ada sambal, ada sayur kasbi. Tuhan lihat jam, 30 detik lagi bro, belum habis Tuhan, akhirnya mati. Tapi sungut-sungut, bangsa Israel bersungut-sungut. Saudara, kita mau sama-sama membayangkan, sebenarnya memang berat perjalanan mereka dari Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian. Jutaan orang berjalan bersama-sama, dituntun sama Tuhan. Di padang gurun, di satu tempat. Mesir juga sama kan sebenarnya, daerah yang sama. Mesir itu bukan daerah yang penuh dengan taman. Kebanyakan daerah Arab ya, padang gurun. Tapi Tuhan dengar mereka bukan karena Tuhan suka sama sungut-sungut mereka, tapi Tuhan mau mencoba mereka, apakah mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Waktu di
dia mau membawa orang Israel keluar dari tanah Mesir sampai masuk ke tanah perjanjian, dia ingin orang Israel masuk dengan keadaan hati yang baru, yang benar, yang murni, yang bersih, yang mengasihi Tuhan. Makanya Allah membentuk mereka di dalam perjalanan mereka. Selama 40 tahun mereka muter-muter di padang gurun. Harusnya nggak sampai situ. Tapi karena dalam proses pembentukan Tuhan, itu orang Israel nggak berubah. Dan saudara lihat, finally hanya generasi terakhir yang masuk tanah perjanjian. Sebagian besar mati di perjalanan. Bukan karena faktor usia, tapi karena faktor ketidaktaatan kepada Allah. Karena baju mereka dan kasut mereka itu dipelihara sama Tuhan. Apakah saudara mempercayai bahwa Allah yang saudara sembah adalah Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang hebat, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu untuk menjagai saudara? Tapi bahkan mujizat sekalipun tidak bisa mengubah karakter orang. Jadi jangan hidup karena untuk mengejar mujizatnya, tapi untuk mencari pribadi Allah, untuk mengenal pribadi Tuhan. Itu paling penting. Saudaraku, orang kebanyakan menjadi stres, frustasi, kecewa, bingung, wajah sudah kotor dan penuh dengan keringat, debu. Ya satu-satunya orang yang bisa disalahkan cuma Musa. Padahal Musa sendiri mengalami hal yang sama. Sama kan? Musa berjalan bersama mereka dari tanah Mesir untuk sampai ke tanah perjanjian. Sekarang seluruh bangsa Israel masuk pada suatu situasi yang tidak mereka harapkan, tidak diduga, nggak bisa diprediksi. Kesulitan ekonomi, tidak dapat keluar bebas. Saudara, situasi yang bangsa Israel alami pada waktu itu mirip dengan situasi hari-hari. Kita nggak bebas keluar rumah. Banyak orang di PHK dari pekerjaan. Saya dapat messenger dari teman, puluhan hotel di Jogja dijual. Harganya itu miliaran rupiah. Banyak orang di PHK, pedagang nggak bisa jualan, mereka kesulitan uang. Kayaknya di Papua rasanya masih aman-aman. Atau karena saudara enggak sudah terbiasa dengan hidup apa adanya. Lebih banyak orang mengalami situasi yang sulit. Perusahaan tutup. Saudara tahu beberapa gerai makanan yang terkenal, dia menutup outletnya, karyawannya dirumahkan. Situasi yang tidak menyenangkan dialami, mirip seperti di zaman bangsa Israel di padang gurun.
Situasinya sampai kapan kita tidak tahu. Kita mengalami hal ini, pandemi COVID-19 ini kapan berakhir. Tapi kita mau meneguhkan hati kita percaya sama Tuhan. Allah memelihara hidup kita, Allah bekerja di dalam situasi ini. Allah yang mengendalikan, Allah yang mengontrol situasi dunia. Bukan setan, bukan iblis, tapi Allah yang memegang kendali. Amin, saudara. Allah memegang kendali kehidupan manusia, bukan setan. Tetapi dari pembacaan Alkitab yang kita baca tadi, dari kitab Keluaran pasal yang ke-16, ada 4 poin yang saya mau sampaikan kepada saudara. Ada 4 hal yang kita bisa pelajari dari sikap bangsa Israel dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang pertama, jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut adalah perilaku orang yang tidak tahu bersyukur. Kalau orang nggak bisa mengucap syukur, maka ketika mereka masuk pada situasi yang tidak menyenangkan, mereka bersungut-sungut. Masuk ke situasi yang tidak menyenangkan. Aduh, panas ya. Aduh, terlalu dingin ya. Wah, makanannya nggak enak. Aduh, pelayanannya kurang menyenangkan. Aduh, papa saya cuma bisa beliin celana merah yang biasa saja. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang tidak bisa mengucap syukur. Rumah saya kecil begini terus. Pokoknya keluh kesah saja yang keluar dari mulutnya. Jangan bersungut-sungut. Sungut-sungut itu. Yang kedua, sungut-sungut menutup mata rohani kita untuk dapat melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut gak bisa melihat kemuliaan Tuhan, gak bisa melihat pekerjaan Tuhan. Bahwa Tuhan bekerja, peduli, memperhatikan, ada bersama-sama, Dia bersama-sama umatnya. Kalau saudara baca pasal sebelumnya, baru saja mereka habis menari, menyanyi, karena Tuhan menolong mereka. Di pasal yang ke-15 nyanyian Musa dan Israel pada waktu mereka habis dari menyeberang laut, jadi kering laut. Tapi masuk ke situasi yang nggak menyenangkan, mereka bersungut-sungut. Kalau saudara baca kitab Keluaran ini, maka saudara akan menemukan banyak sekali orang Israel bersungut-sungut setiap kali mereka masuk ke satu situasi yang menurut mereka nggak menyenangkan. Di padang gurun sini Tuhan memberi mereka makan. Pagi mereka dapat apa? Dapat mana. Takarannya kurang atau cukup? Cukup. Bahkan pada hari Sabat mereka nggak kerja, Tuhan sediain makanan enggak? Disediain. Pada hari yang ke-6 waktu mereka ambil makanan, maka untuk pada hari Sabat mereka nggak ambil makanan, mereka ada makanan. Sore hari mereka makan apa? Daging. Pagi hari keluar mana dari mana muncul seperti embun, rasanya seperti ketumbar.
Lalu sore hari Tuhan kasih daging, dikasih makan gratis, nggak bisa mengucap syukur juga. Orang yang nggak bisa mengucap syukur, orang yang bersungut-sungut itu orang yang nggak tahu bersyukur. Yang kedua, mereka nggak bisa melihat kemuliaan Tuhan. Orang yang bersungut-sungut adalah orang yang meremehkan Tuhan, orang yang meremehkan Allah. Kitab Wahyu mencatat, mengatakan penting ya untuk kita menjaga hati kita. Wahyu 14 ayat 12. Mari kita buka Wahyu 14 ayat 12. Orang yang bersungut-sungut itu merusak moral. Wahyu 14 ayat 12. Begini bunyi firman Tuhan. Yang penting di sini ialah ketekunan orang yang kudus, yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Wahyu 14 ini, kalau saudara baca, judulnya Anak Domba dan Pengikutnya. Ini bicara tentang akhir zaman. Di akhir zaman akan ada situasi yang sulit dialami oleh banyak orang, termasuk anak-anak Tuhan. Mereka akan mengalami masa sulit, aniaya juga. Tapi kata firman Tuhan, yang penting di sini adalah ketekunan untuk menjaga iman mereka dan percaya mereka kepada Yesus. Kalau kita menjaga hati kita, maka kita nggak mungkin bersungut-sungut. Seberat apapun perjalanan hidup kita, sesulit apapun kita akan menghadapinya dengan rasa syukur kepada Tuhan. Rasa syukur itu muncul karena pemahaman kita akan Allah. Rasa syukur itu muncul karena kesadaran kita bahwa Allah nggak meninggalkan kita. Rasa syukur ya karena kita tahu berterima kasih kepada Tuhan. Pokoknya kalau orang masuk pada situasi yang tidak menyenangkan, maka reaksi pertama orang yang tidak dewasa adalah bersungut-sungut. Reaksi orang yang tidak dewasa pertama-tama adalah bersungut-sungut, mengeluh, berkeluh kesah, lalu merembet ke yang lain, menyalahkan orang lain. Makanya Musa juga ngomong begini, kalau kamu mau bersungut-sungut, apalah kamu? Kenapa kamu bersungut-sungut sama kamu? Bersungut-sungut sama Allah dong. Berani juga dia bersungut-sungut sama Tuhan. Akhirnya bersungut-sungut ya mereka sama Tuhan. Lalu Tuhan bicara sama Musa, bilang, pagi bangun, kamu akan lihat kemuliaan Tuhan. Tuhan bekerja, Tuhan menolong. Kamu akan dapetin makan. Tuhan yang menuntun mereka keluar dari Mesir ke tanah perjanjian, Dia merencanakan itu dengan baik. Masa Dia membiarkan umatnya mati di padang gurun Mesir? Tapi kenapa mereka tidak sampai berpikir ke sana? Saudara, yang kedua, jangan hidup berfokus kepada apa yang harus Anda terima, tetapi fokus pada Allah yang harus Anda taati. Fokus kepada Tuhan yang harus Anda taati. Tuhan mau orang Israel taat aja sama Dia. Di dalam perjalanan
mereka menuju tanah perjanjian. Tuhan cuma tahu bangsa Israel itu taat sama Tuhan, taat sama hukum Allah. Tapi banyak yang gagal. Banyak yang gagal. Bagaimana sekarang kita menghadapi situasi yang seperti ini? Kalau saudara ada di situasi yang sulit, apa reaksi saudara pertama kali? Mengeluh? Hati-hati, kalau saudara mengeluh, nanti saudara pasti cari kambing hitam. Karena nggak mau saudara hitamkan diri saudara sendiri. Saudara pasti cari kambing hitam. Wah, ini salah Bapak Adri, nggak peduli sama kamu. Nah, begini sudah, itu sudah dia memang. Lalu Bapak Adri bela diri juga. Emang siapa gue? Salahin Tuhan dong. Kalau kita mengeluh, reaksi kalau kita nggak bisa bersyukur kepada Allah, maka reaksi kita pasti mengeluh bersungut-sungut. Apa Tuhan nggak punya tujuan? Apa Tuhan nggak punya tujuan untuk hidup 2 juta orang Israel itu di padang gurun? Kenapa mereka harus singgah di sini? Saudaraku, yang ketiga, jangan meragukan Allah. Kebanyakan manusia tuh fokus kepada dirinya sendiri. Manusia fokus kepada kebutuhan hidupnya, padahal Allah fokus kepada kekekalan. Allah mau membawa umatnya untuk masuk kepada kehidupan yang kekal. Bukan hanya menolong kehidupannya di bumi, tapi Allah ingin menuntut umatnya kembali kepada Allah. Jadi kalau dia punya visi yang besar untuk umatnya, masakah yang kebutuhan hidup di bumi Allah tidak menolong? Masakah Tuhan membiarkan saudara mati kelaparan? Masakah Tuhan membiarkan umatnya yang 2 juta lebih itu mati kelaparan? Memang kitab Yohanes belum ditulis pada masa Musa. Di Alkitab mengatakan demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepada dia tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Perjalanan Musa menuntun bangsa Israel keluar dari Mesir masuk tanah perjanjian, itu bayangan Yesus yang menuntun umatnya untuk masuk kepada kehidupan yang kekal, karya keselamatan yang dia nyatakan. Dan dia pasti memelihara kita. Allah kita adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang peduli kepada kehidupan umatnya. Bagian kita taat, bagian kita nggak bersungut-sungut, bagian kita nggak meragukan Tuhan, bagian kita nggak fokus kepada diri sendiri. Saya mau mengajak seluruh kita semua untuk fokus kepada Tuhan, fokus kepada rencana Tuhan. Tapi karena orang Israel itu fokus kepada kebutuhan hidupnya, maka mereka lupa hal yang utama. Mereka nggak saling mengingatkan. Generasi-generasi terakhir yang gak menyembah berhala, yang gak hidup memberontak sama Allah, mereka masuk tanah perjanjian.
Yosua dan Kaleb mereka masuk ke tanah perjanjian. Dia mentaati Tuhan. Saudara baca kitab-kitab yang lain di mana 10 pengintai diutus untuk mereka mengintai tanah Kanaan. 12 pengintai, 10 pengintai enggak punya reaksi yang baik. Tapi 2 pengintai, Yosua dan Kaleb, mereka punya iman kepada Tuhan. Sampai-sampai waktu itu Musa mau dilempari sama batu, dan Yosua yang membela Musa. 12 pengintai mewakili 12 suku bangsa Israel. Tapi 10 pengintai, mereka bereaksi yang berlebihan. Reaksi mereka tidak ditopang sama iman mereka. Tapi Yosua sama Kaleb, mereka percaya sama Tuhan. Adakah yang tahu sampai kapan situasi seperti ini akan kita alami? Lalu apa yang akan kita lakukan? Kalau kita mengikuti pimpinan Tuhan, maka Dia akan memberi hikmat kepada kita untuk menjalani hidup kita, untuk menjalani perjalanan hidup kita menuju kepada apa yang Tuhan janjikan. Ini masanya di tengah-tengah yang sulit seperti ini, anak-anak Tuhan muncul menolong, mengasihi, memperhatikan, menasehati, bercerita tentang kebaikan Tuhan, mendoakan orang yang sakit, menolong orang yang lemah, yang kekurangan. Kita harus terlibat bersama-sama untuk membawa mereka melihat Tuhan, untuk membawa orang-orang yang sedang ada dalam kesulitan, yang dalam kesusahan, yang putus asa, yang frustasi, untuk mereka kembali kepada Tuhan. Gereja dipanggil untuk itu. Amin, saudaraku. Di padang gurun Sin, hal yang tidak menyenangkan bisa membawa berkah. Hal yang tidak menyenangkan diubah sama Tuhan. Ada mujizat, ada kemuliaan Tuhan dinyatakan di sini. Yang keempat, tunjukkan iman, kesetiaan Anda dan kasih Anda pada Tuhan. Anda dapat melihat kemuliaan Tuhan. Perhatikan kata-kata ini. Anda hanya dapat melihat kemuliaan Tuhan jika Anda memiliki hati yang bersih dan murni dan taat. Siapakah yang dapat naik ke gunung Tuhan yang kudus? Orang yang bersih hati. Ayat 10 tadi dari kitab Keluaran pasal 16. Apa bunyi firman Tuhan ayat 10? Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun, maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu kalau ada di padang gurun, maka saudara akan dengan leluasa melihat langit, nggak ada penghalang. Betul kan? Ya. Kalau saudara ada di padang gurun atau di tanah lapang yang luas yang nggak bisa kelihatan ujungnya, maka saudara melihat atas itu dengan luar biasa, dengan bebas, langit dengan bebas. Waktu Harun berbicara kepada jemaah Israel, lalu mereka memalingkan wajah mereka ke padang gurun, mereka melihat tampaklah kemuliaan Tuhan di dalam. Di mana? Tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Awan bicara tentang hadirat Tuhan.
Saya ingat Salomo waktu dia mempersembahkan korban persembahan kepada Allah bersama umat Israel, lalu awan turun menutupi tempat mereka. Di padang gurun, di situasi yang gak menyenangkan, kalau saudara mendengarkan firman Tuhan, saudara memperhatikan, saudara mentaati, maka saudara bisa melihat kemuliaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Saudara tahu bahwa saudara gak akan sendirian, ada Tuhan di situ. Amin. Jangan kubur iman kamu, iman saudara bersama situasi yang sulit ini. Jangan kubur, jangan biarkan gak punya harapan. Udahlah, terserah jadi apa aja. Bangkitkan iman saudara. Saudara terlibat untuk melakukan satu pekerjaan, untuk menghasilkan. Waktu teman saya kirim nama-nama hotel yang dijual, ada yang harganya 75 miliar, ada yang 65 miliar, ada yang 2 triliun. Itu ada yang tulisannya 75 miliar sold, udah berjual. Yang beli siapa ya? Udah kebanyakan duit ya. Di situasi pandemi gini, nggak ada turis, nggak ada pengunjung nginep di hotel, dijual, dia mau beli. Menurut saudara apa yang menyebabkan orang mau beli? Teman saya, dia sales property, dia jualnya begini, harga corona. Saudara tahu nggak maksudnya? Waktu saya baca itu saya bisa nangkep. Di situasi yang sulit, kalau orang berjalan bersama Tuhan, dia akan dapat hikmat. Tapi orang yang nggak berjalan bersama Tuhan, waktu dia menghadapi situasi sulit, mentok pikirannya, pasti mengeluh, pasti bersungut-sungut, pasti nyalain orang lain. Dia akan cari orang yang bisa disalahin. Ini emang kerjanya Miss Dewi tidak benar. Ini dia penyebab saya gagal. Pokoknya cari orang yang bisa disalahin. Sudah pernah melihat kan orang-orang yang demikian ada di sekeliling saudara? Ada situasi sulit, reaksi saudara itu penting. Oleh karena itu di situasi yang seperti ini, kita Wahyu tadi mengatakan kita harus menjaga hati kita, iman kita harus kita jaga, dan percaya kita kepada Tuhan itu harus kita jaga. Amin saudaraku. Amin. Saudara pasti akan melihat pertolongan Tuhan. Nantikan saja, percaya saja. Saya juga menantikan pertolongan Tuhan. Saya meningkatkan harapan saya kepada Tuhan. Saya nggak mau mengubur harapan saya mati bersama keadaan situasi yang sedang dihadapi oleh bangsa. Saya berjalan dengan iman. Nanti lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan sama kita. Saudara pasti bersuka cita. Saudara pasti bersuka cita. Tapi sama-sama mari kita bangkitkan iman kita. Mari kita percaya sama Tuhan bahwa Allah hidup, bahwa Allah peduli sama kita. Allah memperhatikan kita. Amin, saudaraku. Amin. Iya, mari kita akhiri hubungan kita dan berdoa kepada Tuhan.
penderitaan, kesulitan. Kami tidak mau menghabiskan sisa waktu kami dengan dirundung kesedihan. Kami tidak mau kehilangan iman kami karena tekanan yang kami alami. Kalau kami diizinkan Tuhan masuk pada situasi yang sulit, maka Tuhan tolong kami untuk kami menjaga iman kami dan percaya kami kepada Tuhan Yesus. Kami percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada kami untuk kami bisa melewati padang gurun dan masuk ke tanah perjanjian, di mana Tuhan sediakan berkat, lemak, susu dan madu ada di sana. Kami percaya Tuhan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat kami, Allah yang penuh dengan kasih. Tuhan selipkan mata kami, sama seperti dua orang yang sedang berjalan ke Emmaus, dan Tuhan Engkau menghampiri mereka. Lalu Tuhan mencelingkan mata mereka sehingga mereka sadar bahwa mereka sedang bercakap-cakap dengan Tuhan. Mereka menjadi percaya karena Allah mereka hidup, bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus benar-benar bangkit dari antara orang mati, sehingga mereka tidak kembali ke kampung mereka, lalu mereka kembali lagi mencari teman-teman mereka untuk memberitahukan bahwa Tuhan mereka adalah hidup. Tolong kami Tuhan, buka mata kami Tuhan, buka mata rohani kami, sehingga kami nggak terfokus kepada kehidupan kami. Kami nggak fokus kepada diri kami sendiri, tapi kami fokus kepada rencana Tuhan. Kami fokus kepada rencana Tuhan. Tolong kami Tuhan, gereja-Mu, untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah situasi yang sulit yang bangsa kami dan bangsa-bangsa sedang hadapi. Khusus kami yang tinggal di tanah Papua, di situasi seperti ini Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang membutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Engkau bersama-sama dengan kami.